mengisi nomor absen 6 sebagai presenter. Alwi Samutra, saya dari kelompok 4. Saya absen 10, berperan sebagai leader. Perkenalkan, nama saya Ayu Perwanti, nomor absen 12. Saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Esa Nurmala Dewi, nomor absen 12 sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Lydia Puspita, nomor absen 14 sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Monika Sari, presensi 18, saya sebagai editor. Halo, nama saya Salsa Zulfa Azahra, absen 31, saya sebagai MC dan kameramen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuno Gianti, nomor absen 35, saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Pratiwi, nomor absen 36, saya sebagai presenter. Kelompok kami akan mewawancarai salah satu karyawan dari Koperasi Alfa Dana, yaitu Mbak Mega. Simak video berikut ini ya. Mbak mau nanya, kalau anuitas di dalam perbankan gitu itu apa sih Mbak? Nggak. Dalam dunia perkoperasian atau perekonomian, anuitas itu disebut sebagai cicilan dari cicilan dalam pembayaran atau penerimaan dari nilai yang tepat jika pembayaran dan penilaiannya dilakukan dalam periode tertentu. Terus tujuan dari anuitas itu apa Mbak? Adanya anuitas ini ditujukan untuk mempermudah nasabah ya, karena itu tadi adanya periode, jadi jumlah yang harus dibayar sama dan waktu yang harus dibayar pun sama ditentukan. Terus ada jenis-jenis anuitas nggak Mbak? Anuitas itu jenisnya banyak ya, ada anuitas biasa, ada anuitas jatuh tempo yang 3 ditangguhkan, yang 4 ada anuitas secara langsung. Terus kalau penerapan anuitas di perkoperasian itu gimana? Tiap koperasi jenis anuitas yang dipakai itu beda-beda ya. Kalau di Alfa Dana ini khusus yang dipakai itu anuitas biasa, di mana metode dalam pembayaran dan penerimaannya itu diatur dalam periode tertentu. Jadi nasabah nggak bingung lagi nanti pas pembayaran dan penerimaan, karena tempo waktu dan pembayarannya sama. Terus akhir dari periodenya itu menjadi penerimaan berikutnya. Terus gimana sih simulasi dari perhitungan anuitas ini? Untuk simulasinya sendiri, contohnya kayak misalnya ada anggota minjam 3 juta. Nah, dalam koperasi dan anuitas ini kan ada yang namanya bunga. Di koperasi ini, khususnya koperasi ini, bunga yang diambil itu sebanyak 20%, sedangkan dalam proses peminjaman ini ada juga yang namanya tabungan atau simpanan dari anggota. Maka ketika pencairan 3 juta itu, maka yang diterima oleh nasabah bukan 100% melainkan 90%, karena 10% masuk ke dalam tabungan simpanan. Maka 3 juta dikali 90% didapat angka 2.700.000, sedangkan yang harus dibayarkan dari anggota kepada koperasi ini sendiri itu adanya bunga. Maka 20% dikali 3 juta, kemudian ketemulah 3.600.000. Maka simpulannya ketika minjam 3 juta, nasabah akan menerima sejumlah 2.700.000, lalu yang dikembalikan sebanyak 3.600.000 dalam tempo waktu 3 bulan dan diaksur selama 10 kali. Oh gitu ya Mbak, makasih buat penjelasan sama waktunya ya Mbak. Ya, sama-sama.